بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة معاشر المسلمين، jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di majelis ilmu untuk mengkaji serta mempelajari Kitabut Tauhid, kitab yang penting sekali untuk kita bahas, untuk kita kaji sebagai sarana memperkuat akidah, memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah pula jalannya kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya, masih berkenaan tentang bab minasyirki lubsul hilqati wal khayti wa nahwihima, yaitu bab berkenaan tentang kesyirikan memakai gelang dan benang dan sejenisnya, li raf'il bala'i aw daf'ihi, ya, sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Kita lanjutkan di sini hadis. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Akhrajahu Ahmad fil Musnad wa Ibnu Hibban, ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Kita akan mempelajari sebuah hadis berkenaan tentang larangan, ya, memakai, mengalungkan sesuatu yang bertujuan untuk menolak mara bahaya. Di sini disebutkan walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dari Uqbah bin Amir, marfu'an, itu secara marfu'. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang mengalungkan tamimah, ya. Jadi mengalungkan tamimah di sini mengalungkan semacam jimat, ya. Itu tamimah. Nanti kita akan jelaskan apa itu tamimah. Yang jelas tamimah di sini adalah sebuah jimat,
jadi mengalungkan jimat, fala atammallahu lahu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan keinginannya. Jadi barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wad'atan, dan barang siapa yang mengalungkan wad'ah, fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Hadis ini sahih, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban dan Hakim. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang mengalungkan atau menggantungkan tamimah, faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tayyib ikhwazani Allah wa yakum, di dalam hadis ini, yang riwayat hadis ini dari Uqbah bin Amir, ya, an Uqbah bin Amir, yaitu Uqbah bin Amir ini siapa? Huwa Uqbah bin Amir al-Juhaniyun, sahabiyun masyhurun, ya, dia adalah seorang sahabat yang masyhur, ya. Jadi sahabat di sini adalah orang yang hidup, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW dan yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Uqbah bin Amir. Wa kana faqihan fadilan, dan Uqbah bin Amir ini adalah seorang sahabat yang faqih, faham terhadap Islam, faham terhadap ilmu dinul Islam, syariat Islam. Fadilan, dan sahabat tersebut adalah sahabat yang memiliki keutamaan, ya. Jadi memiliki keutamaan, yaitu Uqbah bin Amir yang meriwayatkan hadis ini. Waliya imaratan Misra li Muawiyah 3 sinin, dan Uqbah bin Amir ini, beliau adalah diangkat sebagai penguasa di Mesir, ya, diangkat sebagai pemimpin, diangkat sebagai penguasa, kalau sekarang presiden, ya, di Mesir, ya, li Muawiyah, pada zaman pemerintahan Muawiyah 3 sinin, ya, kurang lebih berapa di sini? 3 sinin, ya, berapa? Berapa 3 sinin? Kurang lebih di sini yaitu 3 tahun, ya. 3 tahun beliau diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir. Ini adalah Uqbah bin Amir. Wa mata qariban minas sittin, dan beliau wafat berusia 60 tahun. Jadi usia beliau adalah 60 tahun, yaitu Uqbah bin Amir, dan dia adalah seorang penguasa di Mesir selama 3 tahun, dan dia faham atau faqih terhadap ilmu agama, dan termasuk sahabat yang terkenal, ya, masyhur. Oleh karena itu, ikhwan azani Allah wa yakum, hadis ini adalah hadis sahih, ya, riwayat yang sahih dari salah seorang sahabat. Kemudian di sini disebutkan walahu, ay warawa al-Imam Ahmad, maksudnya di sini Imam Ahmad, ya, meriwayatkan hadis ini. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang mengalungkan tamimah, yaitu ta'allaqa tamimatan, yaitu mengalungkan jimat. Maksudnya apa di sini? Ai 'allaqaha 'alaihi au 'ala ghairihi mu'taqidan biha. Maksudnya apa? Yaitu dia mengalungkan pada dirinya atau selain darinya, yaitu mengalungkan sesuatu. Ini namanya tamimah. Mengalungkan sesuatu dengan tujuan apa? Mu'taqidan biha, yaitu dengan tujuan agar bisa memberikan manfaat serta bisa menolak kemudaratan. Itu mengalungkan atau menggantungkan sesuatu. Wat tamimatu kharazatun, dan tamimah di sini adalah berupa tali, ya.
berupa tali atau benang, ya. Kanatul Arabu ta'allaqahu 'ala auladihim, ya. Dan bangsa Arab dulu, ya, biasa mengalungkan atau menggantungkan berupa tali yang dipakaikan kepada anak-anak mereka, ya. Jadi kalau kita jumpai tahun-tahun berapa, Pak, masih ada anak-anak yang suka dipakaikan apa namanya di sini, tali, ya, tali yang talinya di sini seperti tali apa? Tali kalau orang buat apa di sini mungkin tali sol sepatu itu, ya, atau mungkin tali buat bangunan yang putih itu loh. Nah, biasanya tali tersebut dipakaikan tidak hanya sebatas tali saja, akan tetapi di situ ada semacam kain hitam, ya, kain hitam dibentuk persegi 4, ya. Kemudian di dalamnya biasanya diisi katanya rajah-rajah gitu, ya, atau di sini tulisan-tulisan Arab atau yang lainnya, ya. Kemudian dipakaikan di situ. Itu sering kita jumpai, ya, waktu masih kecil anak sering jumpai, ya, anak-anak memakai tamimah. Nah, ini mereka anggap sebagai jimat, ya. Kalau orang kita namanya itu jimat, ya. Jadi ini biar bangsa Arab pun mereka melakukan seperti itu. Bahkan di Indonesia pun, ya, mungkin masih ada nggak, Pak, orang pakai seperti itu, ya, dipakaikan ke anak-anak, ya, ya, dipakaikan ke anak-anak, ya, ala auladihim yattaquna bihal ain, yang tujuannya adalah untuk menolak dari penyakit ain, ya. Karena kalau kita lihat anak-anak itu mudah banget sakit, Pak, ya, dikit-dikit sakit larinya ke dukun, ya, kadang-kadang sebentar-bentar sakit, apalagi anak-anak yang usianya masih balita, ya. Kalau antum punya anak balita biasanya rawan sakit tuh, ya. Sebentar-bentar sakit, batuk, flu, panas, demam. Nah, ini biasanya dikalungkan seperti itu supaya menolak bahaya, supaya tidak terjadi sakit, ya, pada anak tersebut. Maka ini ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, ini penyakit ain, ya. Tujuannya untuk menolak penyakit ain. Apa itu ain? Ain di sini adalah yaitu mata jahat, ya. Jadi ketika seseorang mungkin mempunyai anak, yang anak itu mungkin pinter atau gemesin atau anak itu lucu, ya. Kemudian kita melihat itu bisa terjadi ain pada anak tersebut, ya. Tiba-tiba anak tersebut sakit, tiba-tiba anak tersebut panas, itu karena penyakit ain di sini, ya. Oleh karena itu ikhwan, ketika kita melihat seorang anak yang kelihatannya lucu, kelihatannya di sini gemesin, atau istilahnya sekarang apa, Pak? Gemoy gitu, ya. Ya, istilahnya lucu lah, gemesin gitu, ya. Ya. Maka ingat, ya, ketika kita melihat dia kemudian kita memuji, maka hendaknya kita apa? Doakan dia. Jangan sampai kita memuji hanya sebatas memuji, akhirnya bisa jatuh sakit, Pak, anak tersebut, ya. Bisa jatuh sakit. Maka kita doakan. Bagaimana doanya? Ya, cukup dengan doa barakallahu fik, ya, semoga Allah memberkahimu, nak, ya. Ya, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu. Seperti itu. Doakan keberkahan kepada anak tersebut. Karena kalau tidak didoakan, itu biasanya anak tersebut mudah jatuh sakit, ya. Maka ini adalah penyakit ain. Oleh karena itu, ya khazani Allah wa yakum, disyariatkan ketika kita, ya, mempunyai anak, ya, atau ketika istri kita melahirkan anak kita, maka ketika lahir disunnahkan untuk apa? Mendoakan, ya. Wa'idzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamatin wa min kulli ainin lamah, ya. Itu mendoakan agar tidak diganggu syaitan, tidak diganggu mata jahat, ya. Karena kadang-kadang seseorang itu memuji anak kita itu dalam lisannya, belum tentu hatinya di sini ikhlas betul-betul memuji anak tersebut. Nah, ini bisa jatuh ain, ya. Maka doakan siapa saja anak-anak yang kita temui kemudian kita memuji, atau bahkan tidak memuji pun, maka kita doakan kepada anak tersebut. Barakallahu fiik, kita cium, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ya, keberkahan di sini adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang kita puji atau anak yang kita temui. Baik. Oleh karena itu, ikhwan azani Allah wa yakum, mendoakan keberkahan tidak hanya kepada anak-anak saja, ya,
ketika bertemu dengan saudara kita sesama kaum muslimin, ketemu di jalan, bagaimana kabar antum ya, semoga Allah memberkahimu, barakallahu fik. Ini doa ya, memberikan keberkahan. Lalu bagaimana agar anak-anak kita di samping mendoakan kepada anak-anak kita, jangan mudah untuk memasang foto-foto anak kita, Pak. Ya. Di media-media sosial, karena saking bangganya dengan anak kita, akhirnya anak-anak kita dipampang di medsos, ya. Mungkin sebagai apa? Mohon maaf, mungkin profil ya, atau mungkin status dan sebagainya. Coba. Mulai sekarang jangan pasang gambar-gambar anak-anak kita karena mudah terkena penyakit, Pak. Bisa saja anak kita tiba-tiba sakit, ya. Itu bisa saja jadi karena foto yang dipasang di media sosial yang tanpa kita sadari ada orang yang melihat, kemudian orang tersebut mendoakan keburukan. Bisa jadi. Ya. Maka hilangkan ya. Jadi hilangkan anak-anak yang, apalagi anak-anak yang masih usia masih kecil. Itu mudah sekali untuk apa? Terkena penyakit ain. Taib. Oleh karena itu, ini bangsa Arab dulu, agar anak-anak tidak mudah terkena penyakit ain, mereka mengalungkan sesuatu di lehernya, ya, mengalungkan apa saja untuk mencegah penyakit ain tersebut. Ya, lalu bagaimana agar anak-anak kita tidak mudah terkena penyakit ain? Maka jangan pasang di status dan sebagainya anak-anak kita, dan kita doakan. Barakallahu fiik. Begitu juga ikhwan, ketika antum memuji anak sendiri, ya, memuji anak sendiri pun doakan. Masya Allah, kamu nak pinter banget ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1 terus. Doakan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu nak. Nah, seperti itu ya. Taib. Ini makna dari ta'allaqat tamimah. Ya, ta'allaqa tamimah, yaitu menggantungkan sesuatu ya pada dirinya atau selainnya. Ya, biasanya digantungkan kepada anak-anak agar tidak terkena penyakit ain. Kemudian Allah wa yakum, orang-orang yang menggantungkan dengan tamimah, dengan jimat, maka fala atammallahu lahu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan keinginannya, enggak akan pernah terkabul di sini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan keinginannya. Du'aun alaihi bi an la yatimmallahu umurahu. Maka kita boleh mendoakan orang-orang yang memakai tamimah tersebut, ya, dengan doa, ya, semoga Allah tidak akan pernah mengabulkan keinginan. Ini doa, ya. Du'aun alaihi, mendoakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan atau mengabulkan keinginan atau mengabulkan segala urusannya. Ya, ini Allah tidak akan mengabulkan segala urusannya di sini ketika seseorang bergantung kepada tamimah, ya, bergantung kepada sesuatu yang dikalungkan, taib, untuk menolak mara bahaya. Apakah kita boleh mendoakan? Boleh. Kita doakan semoga tidak akan apa? Terkabul keinginannya. Dan ini memang Allah tidak akan mengabulkan keinginannya ketika seseorang memakai tamimah, jimat. Begitu juga oleh khazani Allah wa yakum, wa man ta'allaqa wad'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wad'ah. Nah ini, apa itu wad'ah? Wad'ah, al-wad'atu bi makna syai'un yakhruju minal bahr. Apa itu? Syai'un, sesuatu yang dikeluarkan dari lautan. Apa contohnya di sini? Ya, sesuatu yang dikeluarkan dari lautan, yashabbahu saddafa, yaitu berupa seperti menyerupai kerang. Kerang ya, kerang, atau kalau kita jumpai di sekarang itu kayak komang-komang ya. Antum pernah beli komang-komang nggak buat anak ya? Nah itu dulu seperti itu, ada juga ya. Nah, cangkang kerang, nah ini, atau cangkang komang-komang gitu ya. Ini kan dari lautan tuh biasanya ya. Nah, cangkangnya Pak ya. Nah, itu biasanya dibolongin kemudian digantungkan di sini. Nah,
Itu makna dari wad'an. Itu wad'an di sini atau keong, Pak. Kegedean keong ya. Siput ya. Itu apa saja digantung ya, sesuatu yang keluar dari lautan lah ya. Ya boleh juga Pak, keong cuman kegedean ya. Tapi ada juga ya ikan paus lagi. Baik. Ini itu wad'an namanya, itu wad'an ya. Jadi sesuatu yang keluar dari lautan, bisa juga apa namanya? tulang-tulang ya, tulang-tulang laut ya, itu bisa juga nih. Dijadikan sebagai jimat ya. Dikalungkan di lehernya. Nah ini ya. Yattaquna bihil 'ain, dan itu pun tujuannya adalah untuk apa? Penangkal dari ain. Yang digunakan untuk anak-anak dikalungkan seperti itu ya. Atau dalam dulu itu istilahnya Pak, namanya apa Pak? Apa? Suwuk. Nah benar, suwuk atau siwuk Pak? Nah suwuk itu ada ya. Taib, antum pernah bikin Pak suwuk? Pernah dulu ya. Taib. Lalu bagaimana ketika bikin suwuk? Jadi suwuk ya, ketika bikin kerang untuk hanya sebatas sebagai keindahan ya, sebagai contohnya keindahan untuk dikalungkan, bukan emas ya, tetapi tujuannya bukan untuk menolak bala, hanya sebagai hiasan. Boleh nggak Pak? Boleh, silakan untuk hiasan ya. Kadang hiasan dinding ngambil. Kalau kita kan dulu ketika masih kecil suka rekreasi ke pantai, biasanya yang dituju itu ngambil kerang-kerang gitu ya. Nah untuk hiasan atau apa silakan ya, untuk keindahan, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai jimat ya. Taib. Ini makna wad'ah ya, wad'atun. Jelas ya? Maka orang-orang yang memakai wad'ah, sesuatu yang dikalungkan dengan menggunakan kerang tadi, kulit kerang atau cangkang kerang tadi, sesuatu yang keluar dari bahar yaitu lautan, fala wada'allahu lahu ya. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala ya, di sini tidak akan memberikan ketenangan padanya. Ya, tidak akan memberikan ketenangan Pak di sini. Seseorang yang mengalungkan sesuatu dari wad'atan, wad'ah. Baik. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum, wa fi riwayatin disebutkan dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang memakai tamimah atau wad'ah, itu orang melakukan perbuatan kesyirikan. Faqad asyraka, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, berbuat kesyirikan, termasuk merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar ya. Maka lepas ketika masih menggantungkan benda-benda tersebut, tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan kemudaratan. Justru timbulnya tidak ada ketenangan ya ketika seseorang memakai hal tersebut. Ayo ikhwazani Allah wa yakum, apa makna dari hadis tersebut ya? Maka secara keseluruhan al-ma'na al-ijmali lil hadisain, itu makna keseluruhan dari dua hadis, itu hadis yang kemarin kita sebutkan ya. Kalau hadis kemarin kan yaitu berupa gelang ya. Kalau kemarin berupa gelang kuningan ya, berupa bulang kuningan yang dipakai untuk menangkal bahaya, dan berupa tamimah atau wad'ah ya. Jadi berupa halqatun ya, halqatun min sufrin, yaitu gelang berupa kuningan, ini satu. Kemudian yang kedua yaitu berupa tamimah, yaitu menggantungkan berupa benang, di sini dikalungkan untuk mencegah penyakit ain bagi anak-anak, dan juga berupa wad'ah. Maka kedua hadis tersebut maknanya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala at-tama'ima ya'taqidu fiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan ya. Yad'u bisyarr ya, mendoakan keburukan ala man isti'mala at-tama'im ya, bagi orang-orang yang
memakai tamimah, mendoakan keburukan. Boleh kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang memakai tamimah, ya, keburukan bagi dia. Taib. Kemudian di sini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan bagi orang-orang yang memakai tamimah, wada'a, dan juga mendoakan keburukan bagi orang yang memakai gelang yang terbuat dari kuningan, ya, atau secara keseluruhan sebagai jimat, ya, ya'taqidu biha, yang dia anggap atau meyakini bisa menolak mara bahaya, wa dafa dharuri bi an yaksallahu ya qasdahu wa la yatammalahu umrahu, ya, maka kita boleh mendoakan, beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya apa? Supaya apa yang mereka inginkan itu justru bertolak belakang, ya. Maksudnya bertolak belakang bagaimana? Maksudnya di sini ketika ia menginginkan agar mendapatkan manfaat, ya, maka kita doakan semoga tidak akan ada manfaatnya. Dan juga kita mendoakan supaya ini tidak sesuai dengan keinginannya, ya. Justru ketika memakai pakaian, memakai gelang dan sebagainya yang tujuannya untuk jimat, kita doakan semuanya semoga dia mendapatkan keburukan. Boleh di sini. Kenapa? Karena ini perbuatan syirik, ya. Perbuatan syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala min isti'malil wada'a. Begitu juga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi orang-orang yang memakai wada'a, yaitu memakai kalung atau benang yang ada bandulnya itu dari kerang tadi, ya, yaitu isti'mala wada'a lin nafsi al-qasdil sabiq, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tujuannya untuk menolak bala. La yatrukuhullahu fi rahatin watmi'nanin, ya. Maka ini bukan berarti maksudnya di sini ini bukan hal yang sepele, ya. Bukan hal yang main-main dalam masalah ini, ya. Bal yuharriku alaihi kulla muadzin, ya. Akan tetapi di sini, ya, semoga apa yang mereka inginkan, ya, karena niatnya ingin menolak bala, ya bisa saja mereka terkena bala, ya. Bisa saja mereka terkena bala disebabkan karena memakai wada'ah ini, ya. Bisa yang tadinya ingin supaya mendapatkan manfaat, yang tadinya agar bisa menolak bala, justru bisa dia terkena bala tersebut, ya. Baik. Wa hadha ad-du'a yaqsudu minhu tahdhiru minal fi'al, dan doa ini adalah merupakan peringatan keras, ya. Peringatan keras bagi orang-orang yang mengamalkan tersebut. Maka boleh kita mendoakan, dan ini peringatan tegas keras bagi orang-orang yang memakai hal-hal tersebut. Kama annahu yakhbaru sallallahu alaihi wasallam fil hadits tsani anna hadzal amal syirkun billah, ya, sebagaimana sudah disebutkan hadis yang kedua bahwasanya amalan ini adalah syirkun billah, syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan apapun, ya, baik kemaslahatan, kemanfaatan, kemudaratan, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Sudah, minta kepada Allah, ya, ketika mungkin, ya tadi, ya, ketika anak kita biar selamat, sehat walafiat, tidak ada gangguan jin, tidak ada gangguan syaitan, sering doakan, ya. Ketika antum contohnya mengantar anak sekolah, ya, kemudian salim, cium tangan, cium keningnya atau kepalanya sambil doakan, ya. Dicium, barakallahu fik, semoga Allah memberkahi. Nah, seperti itu, ya, agar anak tersebut dalam keadaan berkah. Berkah itu apa? Senantiasa dalam keadaan kebaikan, senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, ya, kemudian tidak mudah terkena penyakit itu. Taib.
Ini adalah perintah ya, agar kita mendoakan dan bukan memakai jimat dan memakai sesuatu yang selain mengharap Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul haditsaini lil bab ya, tentang kedua hadis tersebut, anna fihima dalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaim, maka hadis tersebut menunjukkan tentang haramnya memakai tamimah, wal wada' dan memakai wada'ah, wa'tibarahu syirkan, karena hal tersebut bisa dikategorikan perbuatan syirik ya. Lamma yaqumu biqalbin mu'allaqin naha minal i'timadi ya, di mana ketika kita memakai tersebut ya, memakai gelang, kalung, jimat-jimat, maka akan ketergantungan dalam hati ya, ketergantungan dengan hati ini akan tergantung dengan sesuatu yang kita pakai ya, sesuatu yang kita kalungkan, sesuatu yang kita pakai di tangan kita ya, dan kita akan bersandar dengannya ya. Milal i'timari ala ghairillah, akhirnya apa? Kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jelas Pak ya? Jadi sekali lagi, sandarkan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan rizki, yang mematikan, yang memberikan kesehatan. Itu Allah Rabbul Alamin. Cukup ya. Taib, ini adalah makna dari hadis tersebut. Dan terakhir, ma yustafadu minal haditsain, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut. Al-awwal anna ta'liqat tamaim wal wad'a minasyirki, bahwasanya tamimah dan wad'ah itu adalah merupakan kesyirikan. Watsani anna min i'timad ala ghairillah amalahu Allah bi naqdil qasdihi ya, bahwasanya orang-orang yang bersandar ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya ia berlawanan dengan apa? Dengan keinginannya. Ketika tujuannya ingin menolak kemudorotan, menolak bahaya, maka dia pun akan mendapatkan mara bahaya disebabkan karena memakai tamimah. Ats-tsalits ad-du'a ala min 'alaqati at-tama'im wal da'a bima yafutu 'alaihi maqsudahu wa ya'sifu 'alaihi maradahu. Maka di sini merupakan disyariatkan juga mendoakan bagi orang-orang yang memakai tamimah dan wad'ah ya. Doakan keburukan kepada mereka ketika mereka memakai tamimah atau wad'ah. Namun apakah langsung mendoakan begitu saja Pak? Ya, tentunya tidak. Tentunya disampaikan, diperingati. Afwan ya, kalau antum memakai ini tergantung dengan benda ini adalah merupakan perbuatan syirik. Justru Allah akan memberikan kemudaratan bagi kamu kalau memakai seperti ini ya. Maka lepaslah hal-hal tersebut. Baik, ya, dengan baik-baik tentunya ya. Jangan langsung di sini Pak? Saya doakan kamu semoga kamu gini-gini, enggak, jangan ya. Baik, doakan dengan baik dulu ya. Siapa tahu dia mau bertaubat kepada Allah, diberikan hidayah. Ketika antum memberikan masukan, memberikan ilmu bahwa ini perbuatan syirik, tidak boleh ya, bisa mengakibatkan kemudaratan bagi kamu sendiri, maka seperti doakan ya. Baik, maka dikasih peringatan. Tayyib ikhwazani Allah wa yakum, berkenaan tentang tamimah dan wad'ah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Sebelum kita mungkin lanjut perkataan sahabat yang lain. Silakan. Ada yang ditanyakan? Pak DKM silakan. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya ini karena dalam satu hadis Muslim Rasulullah pernah berjumpa di Mina dan membagi-bagikan rambut beliau kepada para sahabat. Mungkin sebuah asal bukan hadis Khalid bin Walid pakai
salah satu Rasulullah ketika berperang, dan beliau mengatakan, selama saya memegang ini rambut saya tidak pernah kalah dalam perang apa itu termasuk kami. Taib. Di sini ada kadang-kadang ada kekhususan, ya. Kekhususan untuk para sahabat Rasulullah SAW. Ada keberkahan tersendiri biasanya, khusus, ya. Kekhususan bagi Rasulullah SAW bagi para sahabatnya. Biasanya ada seperti itu, ya, kekhususan, dan tidak digunakan untuk orang lain, ya. Maka ketika hal tersebut sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu bisa, ya, menjadi wasilah, ya, wasilah bagi orang-orang yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW, ya. Dan kadang-kadang ada suatu keberkahan yang keberkahan sesuatu yang dipakai oleh Rasulullah SAW kemudian dipakai oleh para sahabatnya. Ini ada suatu keberkahan tadi, kekhususan ini. Baik. Nah, maka wallahu a'lam bissawab, itu suatu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang diberikan oleh para sahabatnya, maka ini bukanlah termasuk tamimah, ya. Dan wallahu a'lam, nanti saya akan kaji lagi tentang riwayat atau asar tersebut apakah sahih atau tidak. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, seperti halnya ketika wudu, ya, ketika Rasulullah SAW wudu kemudian bekas air wudunya itu bisa digunakan untuk bersuci kembali, ya. Atau dalam istilahnya air musta'mal, ya, padahal tidak ada air musta'mal, itu bisa. Ini kekhususan juga. Baik. Kemudian minumnya juga, ya, ketika minum kadang-kadang bisa diminum oleh para sahabat atau istri beliau, maka ini suatu keberkahan tersendiri, kekhususan bagi Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi silakan. Tapi nanti kita cari berkenan tentang asar tersebut, ya. Nanti bisa dikirim ke saya akan teliti, ya, mengenai asar tersebut, apakah ini hadis atau hanya sebatas perlakuan atau perkataan para sahabat. Wallahu a'lam. Baik. Biar saya teliti lebih lanjut. Demikian, Pak. Tapi ada lagi, silakan. Ya. Kenapa? Akidah maksudnya? Dengan spesial itu khususan Taib. Tentunya ya ikhwazani Allah wa yakum, akidah para sahabat itu kuat, sangat luar biasa di sini, ya. Dan sahabat Rasulullah SAW adalah manusia pilihan juga. Ya, ya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah sahabat-sahabat yang sudah dijamin, ada yang dijamin masuk ke dalam surga, dan termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini para sahabat. Akidahnya begitu kuat di sini. Ya, tentunya hal tersebut, ya, seperti halnya ketika adalah seorang sahabat di sini diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad, ya. Diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad ketika haji, ya. Kan diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad kalau memang memungkinkan di sini, ya. Nah, ini hanya sebatas batu, ya. Batu yang di situ diletakkan di pojokan Ka'bah, ya. Ini Hajar Aswad, yang tadinya Hajar Aswad artinya apa, Pak? Batu hitam. Yang tadinya batu ini adalah didatangkan dari surga, yang berwarna putih, ya, kemudian menghitam disebabkan karena dosa-dosa manusia, ya. Tentunya sekiranya, ya, di sini Rasulullah SAW tidak mengajarkan, tidak memerintahkan untuk mencium, maka saya tidak akan menciumnya. Ini adalah perintah. Ya, berarti ketika sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ta'na. Nah, seperti itu, Pak, ya. Seperti contohnya mencium Hajar Aswad di sini. Baik. Nah, ketika halnya antum tidak mampu menciumnya ketika tawaf, ya, di Ka'bah, maka cukup dengan isyarat, ya, yang menunaikan ibadah haji atau umrah di sini. Baik, itu, Pak. Ada lagi, silakan. Ya, Pak, antum. Enggak, belakang. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu saya masih punya anak kecil, Baik. karena kebodohan saya,
Itu saya kasih kayak pembeli itu Pak. Waktu anak saya masih bayi. Kasih apa? Ya semacam kayak jimat lah, pembeli. Jimat. Terbuat dari apa, Pak? Bawang merah sama gunting. Ah iya, ada guntingnya segala macam. Tujuannya biar nggak ganggu sama setan. Iya. Nah, itu karena saya memang belum tahu. Belum tahu. Iya. Bagaimana ya? Tayyib. Ketika antum sudah pernah melakukan kesyirikan, ya bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bisa antum sholat 2 rakaat. Ya sholat sunnah taubat boleh. 2 rakaat antum sholat sunnah taubat. Kemudian tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, menyesali perbuatan lagi, ya menyesali perbuatannya yang pernah dilakukan, ya, seperti itu. Jadi menyesali, kemudian tidak ingin mengulangi. Ya. Jangan sampai anak cucu saya ikut-ikutan saya, ya, jangan sampai. Ya. Ya ada gunting, ada bawang merah, bawang putih, terasinya enggak Pak ya? Enggak. Digoreng. Baik. Maka hendaknya bertaubat kepada Allah dan iringi taubat tersebut dengan kebaikan-kebaikan amalan saleh, ya. Mungkin ya kita semua pernah melakukan perbuatan dosa apapun, baik dosa syirik maupun dosa-dosa yang lainnya, kembalilah kepada Allah, ya. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Ketika kita pernah melakukan perbuatan dosa, maksiat dan lainnya, ya, maka yang pertama adalah yaitu mentauhidkan Allah tadi, ya. Ya bertaubat kemudian kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga salat. Ya. Jaga salat kita, ya. Jaga hubungan baik kita dengan Allah Rabbul Alamin. Jaga salat. Baik salat laki-laki di masjid, alhamdulillah saya sudah 5 waktu di masjid. Setelah di masjid, ya, maka apakah kita ke masjid, diusahakan kita ke masjidnya sebelum adzan atau setelah qomat. Nah, harus diperhatikan nih, agar apa? Kita betul-betul kembali kepada Allah ketika menjaga sholat. Ya, sholat di masjid, alhamdulillah 5 waktu di masjid. Kita harus perhatikan kita ke masjidnya kapan? Apakah setelah qomat, ataukah sudah takbiratul ihram baru datang, ataukah mungkin sebelum adzan sudah datang? Maka ketika kita sebelum datang sudah datang, alhamdulillah saya sebelum adzan sudah di Masjidatul Mukhlisin, ya. Kemudian kita tinjau lagi, ya. Ketika kita sudah sebelum adzan sudah di masjid, apakah kita di shaf pertama atau tidak? Nah, ini. Terus, ya. Kemudian ketika shaf di pertama, oh, alhamdulillah saya selalu shaf di pertama. Kemudian ketika hal tersebut sudah kita lakukan, ketika kita sholat, apakah sholat kita sesuai dengan sunnah atau tidak? Ya, harus kita introspeksi diri terus, ya. Alhamdulillah kita sholat saya sudah sesuai dengan sunnah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat saya sudah sesuai sunnah. Itu pun perlu dipertanyakan lagi, apakah sholat kita sudah khusyuk atau tidak? Siapa yang sholatnya khusyuk? Siapa yang sholatnya khusyuk? Saya pun belum tentu bisa sholat khusyuk. Akan tapi kita berusaha untuk khusyuk, kembali kepada Allah dengan sholat. Kemudian kembali kepada Allah dengan birrul walidain. Ya, kembali kepada Allah dengan birrul walidain. Jaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Itu cara kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, yaitu menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita sudah kita doakan, sudahkah kita berbuat baik kepadanya? Kalau jauh, sudah kita menelpon mungkin setiap pekannya atau setiap harinya, atau kita membuat mereka gembira, bahagia dengan kebutuhannya kita cukupi. Nah, seperti itu. Terus ya, introspeksi. Dan ya, kembali kepada Allah, yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, ya, dengan anak, dengan istri, atau dengan kakak adik kita. Jaga hubungan baik, maka itulah kita kembali kepada Allah, ya. Taib. Maka dengan itu insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosa kita, dan kita termasuk orang-orang yang sukses dan beruntung insya Allah. Seperti itu Pak, ya. Baik. Maka apapun ya dosa yang pernah kita lakukan, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Ingat, rahmat Allah sangatlah luas, ya. Maka minta kepada Allah. Baik. Demikian sudah isya Pak? Sudah ya. Baik. Jadi setiap pertemuan memang bahas satu hadis saja, ya. Baik, insya Allah kita lanjut hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang.
ya masih seputar memakai benang, namun tujuannya untuk supaya tidak terkena penyakit demam. Ada juga Pak, ya, ketika mengusir penyakit demam dengan mengalungkan benang dan sejenisnya. Taib, demikian yang bisa disampaikan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal di akhirat kelak. Taib, demikian nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.